Balik lagi dengan podcastnya si Paling Trail bersama saya Ridwan Ababil, saya Alfi Jujujun. Nah, sekarang ini ada kedatangan, wah, pokoknya ini tamu spesial dari dua sudut yang berbeda. Dua suku yang berbeda. Dua suku yang berbeda. Tapi punya kesamaan, mereka masing-masing berkecimpung di dunia grass track. Iya, masing-masing penghobi grass track. Lah ya. Dan menjadi apa? Jembatan untuk informasi. Jembatan untuk informasi buat semua penggemar dirt bike enthusiast. Grass track ya, khususnya grass track. Dua-duanya ini udah hadir di depan kita. Yap. Siapa Selamat datang buat Mas Ganjar dari Grass Track ID dan Mas Aboy dari Grass Track My Way. Wah, kolaborasi yang mantap ini. Ada apa ini? Ini kan kemarin saya baru bilang ya di podcast yang episode pertama undangan terbuka untuk Mas Ganjar. Sekarang ya Pak, langsung didatengin sama Mas Ganjar. Langsung disamperin ke ke base campnya PMX. Base campnya PMX ini ke studio yang dadakan ini. Mantap. Gimana kabarnya Mas Ganjar, Mas Aboy? Sehat. Mas Aboy gimana? Sehat, alhamdulillah. Aduh, dari mana ini Mas Ganjar sama Mas Aboy ini? Kita dari dua arah yang berbeda. Dua arah yang berbeda. Ini kuncen-kuncennya Jawa Barat sama Jawa Tengah. Kuncen grass track ini bahaya sekali. Mas Ganjar sehat ya? Mas Aboy juga ya sehat ya. Aduh. Keren sekali, sampai speechless saya, mau bingung gitu mau ngomong apa ini. Saya juga bingung. Punggawa grass track nih. Soalnya siapa yang nggak tahu gitu Grass Track ID sama Grass Track My Way kan itu dua platform informasi yang orang-orang tunggu. Betul. Apalagi setelah balap gitu, dari hasil, dari foto, dari konten YouTube-nya. Informasinya tuh cuma kan nggak pada tahu orangnya yang mana. Oh iya. Ya sekarang orang mungkin jadi tahu mungkin. Tapi kan tahu sekarang di Instagramnya Grass Track ID kan sekarang Mas Ganjar suka story ngomong mana pansos lah ini. Iya, pansos di tempat sendiri lah. Bener. Nah Mas Ganjar, apa ya mungkin tema yang diangkat kali ini mungkin ya kita ngomongin Grass Track aja lah. Ngomongin Grass Track dari sisi media kali ya. Mungkin belum banyak yang tahu dari sisi media teh kayak gimana gitu. Keseruan ketika media Grass Track meliput event-event Grass Track atau di balik pembalap-pembalap mungkin kayak gimana kan itu pasti ada journey atau ada perjuangan yang orang-orang pengen tahu gitu, sesulit apa dapat informasinya, terus ngehe apa narasumber yang diinterview kan kita nggak tahu ya. Itu kan pasti ada aja gitu ya. Kita butuh, tapi kita kesal sama narasumbernya pasti itu ada aja sih. Iya betul. Gitu. Mas Ganjar, jawab. Jadi gimana Mas Ganjar ngelihat grass track? Buat Mas Ganjar dulu ya, melihat grass track dari sisi media itu kenapa bisa sampai kepikiran buat media gitu? Enggak kepikiran sebenarnya. Enggak kepikiran. Ya iseng aja sih. Oh iseng gue. Dan sebenarnya bukan media. Oh bukan media, apa dong? Ya. Konten creator? Enggak juga kalau aku sih. Influencer. Ya upload Instagram aja. Hobi aja kali ya? Iya. Hobi nguploadin gitu ya informasi, nyampe. Tapi nggak valid juga kalau Mas Ganjar bilang bukan media, soalnya kan dia eventnya dia upload, hasil informasinya dia ada. Upload. Terus kemarin yang baru-baru tuh bursa transfer pemain. Terus itu kan itu juga diupload. Iya. Mungkin kayaknya baru Grass Track ID yang bikin kayak gitu ya. Ya ada sih beberapa banyak juga. Ya mungkin terinspirasinya dari Grass Track ID. Ya itu nggak tahu. Bilang iya nanti. Ya mungkin terinspirasi dari Grass Track ID karena aku lihat kayaknya Grass Track ID ini yang termasuk cepat update-nya. Iya betul. Up to date. Bener Mas itu. Apa iya? Soalnya karena apa ya? Kita PMX mau nyaingin Grass Track ID buat cepet-cepetan upload gak bisa. Susah. Nyontek dah kita juga. Iya, kita juga nyonteknya dari Grass Track ID. Tapi nggak selalu. Kadang kan kalau aku nggak berangkat langsung ya nggak cepat. Gitu. Berarti tergantung dari kalau nggak berangkat berarti siapa yang berangkat, kontributor ada di sana. Iya, kadang minta teman gitu aja sih. Gitu. Ini kalau buat Mas Aboy
dari Grass My Way. Iya. Tapi kayaknya terlihat dari platform yang berbeda nih, besarnya gitu. Yang satu besar di Instagram, yang satu besarnya besar di YouTube. Kalau dari sisi Grass My Way gimana Mas Abuy? Tentang apa nih? Tentang melihat Grass Track, terus Mas ngelihatnya dari media teh sisinya kayak gimana? Kalau menurut saya sih sekarang Grass mengalami kemajuan ya Mas. Dari awal saya turun kan 2014 penonton tuh. Mulai iseng-iseng kayak Mas Ganjar aja foto-foto gitu kan. Lama-lama kesini kan gesek itu malah jadi kayak apa ya, buat orang-orang itu dia nge-branding diri sendiri, nge-branding pin, nge-branding apa-apa. Sekarang tuh tempatnya gesek itu jadi sebuah wadah lah. Dulu Iya, kan bener. susah Mas. Iya benar. Dulu kan branding itu susah banget kan, branding sedikit tapi pas nge-branding up-nya kan susah. Sekarang Iya nggak ada platformnya ya. sekarang gesek itu udah kemajuannya besar banget sih menurut saya. Oh berarti kalau misalkan gitu ya diinget-inget ke belakang 2014 Mas Ganjar juga 2014. Iya, 2014 Iya, awal. 2014 juga kan? Iya. Oh, Berarti berarti berangkatnya hampir, sama dong hampir tahunnya. berbarengan ya, cuman ya beda alam sih. beda alam. Yang satu mah tukang ngambilin konten di sirkuit, bikin video, yang satu mah perhosipan duniawi ini pasti Pergosipan. di-update. Iya, Pergosipan. ini mah bergeraknya kayak Jokowi. Belusukan. Jadi Gesek dapat aja. informasi, oh iya dulu jadi berita. Bener. Nah Mas Gamang, Mas Ganjar nge-maintain media ini Mas dari tahun 2014 sampai sekarang, sampai orang-orang tuh udah pada tahu gitu ya, udah ya siapa sih yang nggak nge-search Soalnya Grass Track gini, ID jadinya gitu? orang pengen tahu tentang dunia Grass Track pasti yang pertama kali di searching ya akun Grass Track Iya, ini gitu maksudnya. Nah cara nge-maintain-nya gimana Mas Ganjar? Kalau aku sih dari dulu awalnya kan kayak suka-suka aku aja mau upload apa. Entah itu informatif atau enggak ya terserah lah, aku upload aja iseng gitu. pede aja ya. Iya, iseng. Cuma kalau makin kesini aku mikirnya yang orang-orang tuh penasaran gitu. Jadi kadang ada info apa, aku mikir kayaknya orang nggak penasaran ya nggak tak up gitu sih. Oh, Lebih ke gitu. situnya. Jadi ada strateginya juga kali ya Mas ya? Iya, makanya kan orang yang suka, yang orang kira-kira cari gitulah. Kadang kan ada orang yang ya ini maksudnya di lapangan kayak gitu ya, maksudnya kadang kan kok yang di ini apa mungkin didapat exposure pembalap-pembalap yang mungkin top 5 atau gimana, yang lainnya dong yang lokal-lokal atau gimana. Nah maksudnya kan kalau misalkan aku upload gitu belum tentu kan yang lain suka atau betul. setuju gitu lah. Ibaratnya kalau misalkan kita nonton MotoGP ya, kalau misalkan Marquez di belakang ya nggak bakal kesut kan juga. Nah, benar. Iya juga. Kan di depan. Tetap aja Tapi yang rata-rata yang bikin orang-orang penasaran di Grass Track ID itu apa sih, bahasan tentang apa sih? Kalau yang belakangan suka yang ini misalkan berantem gitu. No, ini ya skandal ya. Berarti emang nggak cuma Grass Track aja, berarti ya hampir Iya. semua, karena mayoritas orang Indonesia kepoan dia. Iya, kadang kan juga misalkan ada insiden di mana Iya ya. di luar pulau misalkan, itu nanyain gimana pendapatnya Mas? Ya gimana? Kalau yang nanyain ceritanya juga banyak berarti. Iya sama juga. Padahal nggak ada di situ kali ya. Iya, Posisinya iya. belum tentu ada di lapangan ya Mas. Iya makanya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, Mas Ganjar memposisikan si Grass Track ID buat menanggapi orang-orang kayak gitu gimana? Aku kalau kadang ada yang tak jawab sependapatku. Kadang ya kalau misalkan kira-kira kalau aku ngeluarin pendapat kok nggak bisa diterima atau gimana ya, aku nggak Tapi jawab. kan kalau kayak gitu sebenarnya jadi bumerang loh, kalau ngeluarin pendapat tahu-tahu Iya, iya. orang yang nggak setuju dengan pendapat terus sama dia diblas lagi, wah udah tuh. Iya. Jadinya bumerang buat Iya, Grass Track makanya ID. kan agak pilih-pilih. Jadi dilemparin aja. Jadi kayaknya kalau aku ngelihat Mas Ganjar ngelemparin, dibalikin lagi ya. Suruh debatnya jadi netizen aja yang dapat. Jadi Mas Mesirnya netizennya. Ya kadang kalau yang kayaknya ini bola panas banget ini. Upload enggak tak buka lagi. Enggak baca komen juga. Komennya dibatasi lagi. Berarti sering cuci tangan dong. Iya. Takutnya ada yang baper gitu aja. Bener. Nah kalau dari YouTube nih, kalau Mas Ganjar kan gede Ya, banget di Instagram Instagram. lah, ramenya komenan Instagramnya. Ya, Nah susah kalau di lah, YouTube kayak nih, gitu. Grass Track My Way gimana? Kalau YouTube itu sekarang makin mengkerucut. Dulu tuh asal upload tentang Grass Track pasti up. Sekarang beda. Oh. Dia berpengaruh pada pembalap,
event itu mempengaruhi banget. Dulu gitu. mau event apapun yang berbau gestek itu pasti exposure-nya gede. Sekarang enggak mas, karena sekarang youtubernya banyak. Pertama. Oh saingannya banyak. Terus jadi si event-event tuh jadi kurang eksklusif. Betul. Kerasa lah. Kalau dulu tuh upload pakai HP pakai apa? Sekarang penonton itu di YouTube pilih-pilih event mana nih, kalau JC kan, Indonesian, terus kayak Wartech itu kan dia exposure-nya tinggi-tinggi kan, soalnya kan tadi kata Mas Ganjar itu pembalap-pembalap topnya pada hadir. Iya benar. Gitu. Terus kayak pembalap misalkan yang benar-benar dicari di YouTube tuh emang sekarang makin mengkerucut. Dulu kan siapapun itu yang diupload pokoknya dilihat lah gitu. Sekarang nggak, makin mengkerucut. Makin pilih-pilih lah ya. Karena mungkin terjadi kayak tontonan MX MotoGP juga sih, MotoGP juga yang dicari-cari kan dulu Rossi, Marquez. Jadi punya fans sendiri ya. Fans sendiri. Tapi jadi beruntung juga karena jadi si audiensnya jadi lebih melebar. Ada punya fans page-nya, kan dia bisa ngarahin lagi ke sini. Jadi positif sebenarnya. Malah jadi diuntungkan karena si pasarnya jadi melebar gitu. Betul ya kan? Ya, semakin kesannya tidak eksklusif. Itu. Sebetulnya semakin banyak media, semakin exposure buat si pembalap sama dunia olahraga semakin lebih besar, luas. Ada sisi positif negatifnya pasti. Iya, pasti semuanya juga tidak ada harus seimbang. Iya. Begitu. Tapi kalau misalnya kita fokus sama yang negatif terus kan jadi si industri juga tidak akan lebar. Berarti tidak terlepas dari sisi inovasi kreativitas juga ya. Harus tetap mikir juga ya. Nggak bisa cuman ya udah salah upload gitu ya. Karena ada juga kan pembalap yang jago berprestasi tapi secara exposure di sosial media dan YouTube itu kecil. Ada juga banyak. Kadang pembalap gesteknya nggak mau memanfaatkan gitu lah ibaratnya kan. Karena yang mereka tahu, mereka fokusnya balap aja, nggak mikir kayak gitu. Manajernya yang mikirnya kayak gitu. Soalnya itu kan kalau si manajer kan berpikirnya ke sponsorship, mikirnya kayak mungkin belum sampai ke arah itu kali ya Mas ya. Beberapa aja sih yang kayak gitu. Oh iya. Maksudnya nggak yang cuma ini loh aku balap udah gitu toh, nggak ada misalnya ada updatean lain. Sisi entertainnya nggak keluar kali. Boleh nyebut nama nggak sih? boleh. Bebas. Kalau yang bagus, kalau menurutku bagus loh, itu Instagramnya Fardil Adam. Ya setuju. Karena dia nggak kalau menurutku nggak jaim terus. Betul. Misalkan dia duel misalkan sama siapa, komenannya panas, kok kamu kayak gitu mainnya, tapi dia upload. Nah itu maksudnya bagus kalau menurutku sih. Iya bagus. Soalnya dia mengerti cara dapat pasar dari yang dia lakuin. Terus impact kayak gimana, dia ngolahnya kayak gimana, dia paham. Kebanyakan pembalap tuh nggak paham ke situ juga. Padahal itu menguntungkan buat mereka juga. Jadi kan kalau misalkan kalau kejadiannya Adam, misalkan aku punya bahan nih, ini kalau diupload rame nih, apalagi katakanlah pelakunya ada, itu nanti mungkin bisa dihujat. Cuma aku mikirnya Adam nggak apa-apa, dia tuh mentalnya udah mental. Justru yang dia butuh tuh kayak gitu. Si bad boy. Kadang dia udah diupload kan udah rame gitu, dia update lagi di WA biasanya. Saya suka keramaian. Jadi kalau dia menguntungkan juga. Iya bagus. Followersnya nambah, kontennya komennya jadi banyak meskipun ya banyak hate speech gitu, tapi itu mah jadi enak juga gitu. Antara algoritma sosial media juga. Jadi berbanding terbalik sama YouTube ya. Kalau YouTube kalau ada yang gitu dia langsung kuning mas. Beda. Oh iya karena kan ada komunitas. Jadi kalau di YouTube itu sekarang yang benar-benar exposure ngangkat channel itu saya sebut nama ya, kayak Atar, Del Pintor itu benar-benar ngangkat banget tuh. Dari segi penontonnya tuh gila banget itu mereka berdua. Cuma kalau misalkan tadi yang Mas Ganjar di Instagram tuh ramai nih, kalau di YouTube itu kita lihat udah kuning. Dia kalau udah kuning dia udah. Jadi si algoritmanya dia ngantiin terus ya udah gitu-gitu aja penontonnya. Tapi kalau di YouTube juga bahas-bahas gosip pasti rame sebenarnya. Iya, cuman untuk kreatornya itu nggak dapet duit jadinya gitu. Jadi makanya kalau di YouTube tuh jalan tuh karena itu. Tapi kalau di Instagram rata-rata cari followersnya emang emang cara mencari
followers yang Cari cepat, followers cepat, Cara instan sih. Sekarang Nah, Mas, gampang. kalau misalkan nih, bukan misalkan sih, untuk yang bukan top 5 lah, kan mungkin adalah yang DM gitu ke Instagramnya Gresek Adi atau Gresek My Way yang pingin juga dia tadi expose. Ada nggak sih yang kayak gitu request, tolong dong iklanin saya di Gresek Adi padahal prestasinya nggak ada exposure. Kadang ya kalau kayak gitu ya males maksudnya ya ngapain gitu loh. Tapi kadang juga aku lihat misalkan emang lokal, dia pembalap lokal cuma mungkin ya emang kayaknya perlu ini sih dapat exposure itu kayak tanpa diminta yang berpotensi kali ya Mas ya. Maksudnya dia balap itu emang cari prestasi bukan yang kayak cari sensasi. Ya gitulah. Gitu. Tapi Gresek Adi mah menghindari sensasi aja pokoknya. Tapi ada aja sih. Sensasi terus. Ada aja sih kalau dibilang menghindari enggak sih. Enggak, lebih menghindari ini yang baper aja. Oh yang baper. Ini misalnya ada dua pembalap duel. Iya. Ini kalau tahu yang sini baper gak ya kalau yang ini kalau gitu kan. Tapi emang pernah ada yang baper? Ya ada. Oh ada. Sampai nge-DM gitu. Kalau pembalapnya jarang sih, kadang kayak timnya. Ada kalau pembalap Jawa kan diundang ke luar kan. Upload nanti yang baper kadang timnya gitu-gitu. Iya benar. Tapi padahal si pembalap emang gak ada masalah sama sekali ya. Tidak tahu dibilang lagi gimana. Iya juga ya. Enggak tahu. Kirain enggak tahu kan. Enggak masalah. Cuma kadang juga aku nguploadnya ya gitu mancing aja. Iya benar. Enggak ngasih statement atau apa gitu. Kayak orang mancing mau ngadu aja. Iya betul juga. Tapi sebetulnya kalau saya jadi pembalap tetap aja saya mau butuh exposure buat sensasi itu. Mau itu bentuk exposure kayak gimana, yang penting saya dapat exposure gitu. Iya, semakin banyak exposure semakin terkenal mungkin. Walaupun semakin gampang dapat. Walaupun nggak jago-jago amat gitu balapannya, tapi kalau misalkan dia entertainnya bagus, mah bisa jadi terkenalnya lebih dari yang jagoan kali ya. Banyak yang dia pembalap yang bisa dibilang prestasinya kalah jauh, tapi secara exposure dia jago entertainnya, jago ngemas kontennya, itu banyak juga yang diminati sama brand-brand gitu maksudnya. Termasuk brand PMX. Ya. Betul sekali. Cuman bedanya kalau misalkan dia udah berprestasi, udah gampang gitu kali ya Mas ya, udah satu paket aja. Kalau yang itu mah perlu berjuang dikit gitu. Ya, cuma biasanya kalau ngambil yang kayak gitu itu nggak dimasukin ke ini sih support yang panjang ya. Paling dijadiin sekali doang gitu. Terlalu beresiko juga. Iya, terlalu beresiko. Ngambil mobil dia ramenya aja gitu, paling nggak sampai gimana juga sih. Iya. Soalnya dulu kan pernah ngobrol sama Om Irwan Ardiansyah. Dia kan juga bilang sebenarnya kalau misalkan ada yang ya senggolan atau apa itu diupload atau dipanas-panas itu malah bagus. Jadi kayak katakanlah kayak kalau di Supercross sama Supercross kan Sandersi sama Anderson gitu kan, malah justru bagus buat eventnya, buat naikin rating ya. Karena itu tuh yang jadi apa ya, yang jadi hook buat nge-guide orang-orang entertainnya lah. Iya. Jadi ngangkat terus beritanya. Karena orang ketika udah disajiin balap terus balap tapi nggak ada hot news di belakang balapnya kan, jadi orang juga penasaran gitu. Ya itu badannya gestek zaman dulu sama sekarang. Zaman sekarang dulu. jadi entertainmentnya kurang ya Mas ya? Iya. Dulu sekarang beda banget. Rasa beda zaman kali ya. Zaman itu karena ada juga loh yang pembalap dia saling kerjasama gitu ya buat bikin adu-aduan bikin apa skenario gitu. Jadi bikin skenario, akhirnya dia ngegong rame aja. Ya itu dia. Jadi. Kalau di Jawa Barat itu dia dijatuh sama ACPKM. Nah iya. Itu mah ada CS. Kadang kita dari tim YouTube-nya sering yuk bikinin ini biar rame. Ya itu cara ngangkat gestreknya itu. Padahal mereka kalau dibalik layarnya mah temenan biasa ngobrol-ngobrol aja, tapi iya bener lato-lato aja itu si Aji Cito. Tapi dibaliknya tuh fans-fansnya yang jadi rame, bikin apa namanya, bikin isu sendiri lah, terus bikin apa namanya, kayak bikin gosip-gosip sendiri lah. Jadi punya opini masing-masing gitu. Padahal kan zaman sekarang kalau misalkan gestek doang terus gestek kan tanpa entertainmentnya kan garing juga. Ya, betul. Nah Mas, kalau misalkan ngomongin eventnya nih Mas, mungkin kan
kalau dulu masuk ke event untuk jadi media mudah atau sulit? Mudahnya dulu tuh kayak gimana, sulitnya kayak gimana? Nah kalau sekarang mudahnya gimana, sulitnya gimana? Kalau misalkan di event? Monggo, silahkan. Dulu pas ngerintis susah. Namanya ngerintis ya. Iya. Betul. Sekarang alhamdulillah ada yang undang, ada. Tinggal datang aja gitu kan. Kalau dulu mah emang susah banget. Susah banget karena apa? Ya karena belum dikenal mungkin ya. Siapa lu gitu kan? Terus cuma bawa kamera, pengen gratis kan. Kan kalau zaman dulu tuh saya kan fotografer lah, tukang foto lah, foto keliling. Jadi buat akses tuh susah, padahal kita kan pengen ngebantu. Dulu tuh pemahaman kayak panitianya belum sampai ke zaman sekarang kan. Dia si eventnya juga kan sekarang kan perlu exposure ya. Dulu kan nggak sampai ke sana. Kalau sekarang sih sulitnya itu, mudahnya tadi. Yang sulitnya ya jaraknya jauh-jauh. Iya. Betul ya? Jadi kudu keluar duit ya. Harus ada itulah cabangnya. Ada gesek ID kan, banyak cabang. Kalau Mas Ganjar gimana Mas Ganjar? Kalau dari aku mungkin jalan ninjanya berbeda. Kalau aku dari dulu kan mikirnya emang bukan media. Jadi dari 2014 mungkin sampai 2015 itu aku kalau ke event ya bayar. Enggak, maksudnya enggak gimana caranya masuk apa gimana ya bayar, beli tiket pedok biasanya. Enggak pernah mikir yang macam-macam sampai ketemu yang pertama tuh Mas Noval itu Lightning Production. Dari situ baru tahu kok ada sistem apa namanya media partner atau apalah. Soalnya aku ingat banget waktu final Power Track 2014 di Depok apa ya gimana? Di sirkuitnya ARS. Oh iya Depok. Aku datang ke sana di bagian pendaftaran aku bilang mau beli tiket pedok gitu. Mereka bingung, terus akhirnya dikasih, aku beli, udah masuk, udah selesai, baru tahu kalau itu tiketnya gratis. Kira bayar, ternyata gratis, ngapain aku beli tadi? Saya mikirnya aku nggak mikir yang masuknya gimana gitu sih. Berarti emang ada ketertarikan buat ngeliput di event itu berarti ya? Pengen nonton sebenarnya. Sebenarnya pengen nonton tapi masuknya ke pedok gitu ya. Biar akses nontonnya juga jadi enak gitu. Iya nonton. Ya mungkin ya nggak tahu ya kalau misalkan di road race sebetulnya tiket pedok itu kan udah dijualnya udah dari tahun lama. Iya kan lebih maju kan. Lebih maju kalau road race kan, kalau grass track ya mungkin belum se itunya gitu ya. Gitu. Nah, udah kayak gitu Mas. Menurut Mas Ganjar sama Mas Abuy, media partner ini sepenting apa ada di event? Ya soalnya kan banyak nih kalau misalnya event-event. Iya. Ada beberapa media yang ngotot pengen masuk, padahal kita tahu gitu exposure itu tidak sebesar orang-orang yang media besar kayak Gesek ID, Gesek My Way lah gitu dibilangnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin dari sudut pandang media, sepenting apa gitu media ada di satu event itu? Mas, siapa dulu nih? Kalau aku sih lihatnya sebenarnya penting juga kan media partner itu, karena kalau dari aku sendiri kalau misalkan ditunjuk atau diajak jadi media partner itu malah jadi beban lah, katakanlah beban dalam tanda kutip. Iya, betul. Jadi aku harus ngasih feedback apa buat mereka buat eventnya ini. Kalau aku sendiri kan di awal kayak misalkan kita sharing eventnya kapan, jadwalnya gimana itu kan maksudnya ya itu yang bisa aku kasih gitu. Atau setelah ketika di eventnya exposure waktu gitunya gitu-gitu sih. Dan mungkin bisa buat feedback dari penyelenggara. Maksudnya kan ini aku medianya ini. Tapi nggak tahu juga, maksudnya kan mungkin bisa dimanfaatkan buat laporan ke sponsor atau gimana. Iya, betul. Cabri gimana? Kalau saya sih sebenarnya awalnya suka bingung kalau misalkan diajakin gitu kan. Pertama nggak punya website kan, tapi punya kekuatan di YouTube. Itu aja, paling dapat tayangan eksklusif di YouTube. Gitu. Kalau di YouTube itu gitu, cuma gitu doang. Kan kalau Mas Ganjar kan kadang di websitenya Mas ya. Abang punya Instagram juga. Iya, kan saya andalannya itu ada di YouTube Mas. Dan kalau menurutku sih orang jarang buka website sekarang. Iya benar ya. Jadi sekarang tuh emang dulu kan suka baca ya, kayak Gesek ID dan lain-lain kan.
sekarang orang-orang tuh bergeraknya dia udah yang visual, yang gerak. Ibarat baca kan, aduh yang udah nyari YouTube kan sekarang emang iya. Ada perubahan jadi yang sistem sistem iya, penontonnya. Apa disebutnya teh? Apa? Jelas, padat, nanti Singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas gitu. Informasinya saya suka dari Grestek ID dan Grestek Mayo itu ketika diajak jadi media partner, si penyelenggaranya bikin rules, mereka ikuti tuh rulesnya tuh nggak boleh itu bener-beneran di. Nah itu. Yang ngehe tuh media yang nggak diajakin media partner ya. Tiba-tiba dia nyelek aja masuk apa gimana minta ya, akses. Mungkin lebih tepatnya gini, mungkin ada beberapa yang mengatasnamakan sebagai media, mungkin kayak gitu ya. Atau mungkin dia tuh memang media tapi nggak ada yang kenal gitu. Maksudnya itu belum sebesar Grestek Mayo sama Grestek ID, mungkin kayak gitu ya. Iya sih. Tapi kenapa ya? Yang gede-gede mah biasanya nyantai, tapi yang kecil-kecil gitu suka iya sih, suka ribut nggak jelas. Kalau dari saya, karena dari awalnya itu dulu pas ngebangun channelnya itu selalu ada tanggung jawab itu misalnya ke Evan kan biarlah berjalan dia Sabtu Minggu, udah biar viral dulu. Nanti tugasnya kalau dari channel YouTube tuh dari Senin sampai selanjutnya. Jadi si Evan itu masih hidup dalam waktu seminggu lah. Kalau sekarang suka bingung juga. Evan itu dia cuma viral 2 hari. Iya sih kadang-kadang ya. Kadang-kadang gitu. Kalau saya dari dulu upload tuh harus hari Senin. Jadi bikin algoritma dari dulu tuh Evan hari Senin pasti naik. Sekarang mah saya kalau mah jadi duluan ya. Karena kompetitornya lebih banyak kali ya. Iya. Dan saya berpikiran gini Mas, berpikirannya saya gak perlu musingin nyari sponsor, gak perlu musingin harus bikin sirkuit di mana. Kita cuma datang, bantuin up di YouTube. Apa susahnya sih gitu kan? Tinggal upload hari Senin. Kita gak perlu bikin event, konten udah tersedia loh, disediain udah kayak dipakai inilah. Oh ini loh. Ada konten nih, iya, ada konten nih beberapa kelas yuk, ikut yuk. Benar. Kalau saya dulu gitu, jadi menghargain aja. Ya udah, sama menghargai kesannya kayaknya ini bakalan jadi bumerang di buat mereka berdua gitu. Tapi itu alasanku gak mainan gitu. Oh. udah ngebaca. Ya. Iya sih. Gue juga keteteran sekarang. Iya sih, emang mainnya Mas Ganjar di Instagram terus ya. Iya. Karena ya Grestek ID main di YouTube ya udah habis kita aja. Enggak bisa ngikutin aku. Bener. Maksudnya enggak tahu juga benernya ya. Penontonnya tuh nyarinya apa sih maksudnya? Bener-bener mereka tuh kebanyakan kan kayak full race gitu kan. Dan mereka tuh bener-bener mau nyari full race-nya atau beberapa part yang pengen mereka tonton atau gimana? Atau idolanya yang pengen tonton. Ya tadi Mas, dulu full race, sekarang makin menyempit. Event pembalap itu yang berpengaruh sekarang di YouTube itu. Jadi dipilih-pilih juga dengan kontennya ya. Bener. Lebih ke pembalap sih mungkin. Iya, pembalap. Ya pertamanya mungkin pembalap dulu ya daripada yang lain-lainnya gitu. Dicari dulu yang menonjolnya yang mana. Nah itu. Gak kerasa kita ngobrol udah hampir berapa jam ini? Tahu nih 30 jam. Agak rasa ya. Terakhir mungkin ya kita udah terlalu lama juga kayaknya ngobrol nih. Nanti bisa ada yang sirik. Enggak ketemu sirik. Nah, Mas Ganjar, harapan buat media-media yang ada di Indonesia, khususnya di Grestek dan Motocross, sama harapan buat teman-teman yang ada di media dan dunia pertanahan ini gimana, Mas? Kalau dari aku sih ya pengennya ini nggak tahu konsepnya mereka atau pemikirannya mereka gimana, jadi ya ayolah sama-sama bareng majuin, tapi tuh nggak usah mikir kayak dapat apa atau mikir uangnya gimana gitu. Betul. Kan kalau misalkan dia suka sama hobi sama gestreknya kan ya udah kita misalkan itu gede bareng kan jalan semua. Iya, nanti, betul, ya kan? setuju. Sama kayak aku sama gestrek Magelang mungkin ada persaingan, tapi kan ya nggak usah yang kayak secara personal gitu kan. Maksudnya kan persaingannya secara personal gitu. Ya udah dibangun bareng-bareng lah. Sama mungkin ya dari pembalapnya juga harus mengikuti juga lah, memanfaatkan. Iya, sayang ya Mas ya. Jadi misalkan diwawancarai mungkin buat YouTube juga
ya bisa harus jawab, mau gitu ya. Nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu, betul. Soalnya bisa jadi keuntungan buat si pembalap itu sendiri. Iya, Iya, kan dong. dia promosi gratis lah katanya. Iya. Gitu. Kalau dari Mas Aboy gimana Mas Aboy? Ya melangkah bersama untuk gesek yang lebih baik, motor yang lebih baik gitu. Gak usah saling sikut lah. Iya. Mendingan maju bareng-bareng gitu. Mending saingannya di inovasi ya, di Yes, kreativitas ya. kreativitas itu Cuma ada aja. yang mau ngikut. Enggak. Kumaha? Kayaknya itu mah matchingannya bahaya Pak Bunda. Kita nggak bisa lanjutin kayaknya itu ya. Oke ya, berapa? Paling segitu aja obrolan kita buat temen-temen yang mau main ke VMX Store, kalian bisa langsung hadir ke VMX ID Cimahi di Jalan Taman Mutiara Raya Cimahi dan VMX Kemang at Moto Village di Jalan Antasari, Kemang, Jakarta ya. Untuk teman-teman yang mau belanja offline bisa datang ke toko itu, atau mau belanja online kalian bisa langsung datangin marketplace kita di Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Bukalapak dan Blibli. Jadi semuanya di situ ada. Terus ada apa lagi, Bud? Jangan lupa follow juga sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook dan Twitter. Dan sama satu lagi, apa? Jangan lupa promo VMX masih berlangsung ya. Iya dong, itu untuk mah. pembelian boots, semua boots Alpinstar kita dapat boots bag untuk pembelian offline, dan pembelian online itu gratis jersey. Terus bundling protektor diskon 20% sama jersey up to 50% dari seri MX-19 sampai MX-22 ya. Buat teman-teman yang mau langsung belanja, langsung lihat deskripsi di bawah sini atau langsung main ke VMX Store yang ada di Cimahi dan di Jakarta. Yoi, betul sekali. Ya sudah, Ya kita sudah, sudah gitu kan ya. saja obrolan ini Sudah kan obrolan. karena semakin memanas obrolannya. Mas Ganjar, thank you Mas Terima Ganjar kasih, sudah hadir terima jauh-jauh. kasih. Mas Abdul, thank you, sukses Sama-sama, selalu saya buat suka. buat Grestek ID sama Grestek My Way. Ya. Tuh, Iya. bareng-bareng kita ngobrol, kita Kita ngomong. sebutkan keep safety and gaspol Mas seperti biasa. Oke, 1, 2, 3, Keep safety and gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.